Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya baik-baik saja, sehat dan luar biasa. Materi kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya kebutuhan. Ya, sekilas kita bahas kemarin. Ibu sudah tanya sama kalian, ya, 20 jenis kebutuhan kalian. Rata-rata anak ibu itu nulis yang perempuan ada makeup di situ. Ya, jadi surprise ya, kaget banget anak sekarang kebutuhan pokoknya termasuk makeup. Cuman di antara sekian banyak minim yang buat kebutuhannya adalah doa ibadah. Ya, jadi teringat lagu masa kecil ya, bangun tidur terus mandi, itu kalian ke sekarang. Harusnya sudah besar, sudah bisa dong diubah apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi mulai sekarang salah satu kebutuhan kalian itu harusnya adalah ibadah, berdoa ya. Biasakan bangun tidur hal pertama yang kamu lakukan adalah berdoa. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang lebih baik dengan kamu memulai hari-hari dengan doa. Ya, kita langsung masuk aja. Ya, jenis-jenis kebutuhan. Kamu bisa bikin skemanya seperti ini. Ya, skema seperti ini kamu bisa bikin. Biar apa? Biar nanti kalau kamu belajar lebih gampang paham. Nggak terlalu banyak tulisannya. Ya, kamu bisa bikin skema seperti ini. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut subjek yang membutuhkan, dan yang keempat menurut waktunya. Ya, kalau menurut intensitasnya kebutuhan itu dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan primer berarti kebutuhan pokok. Apa saja sih kebutuhan pokok? Ya, kebutuhan pokok mungkin kalau kalian sering dengar itu ada istilahnya sandang, pangan, papan. Jelas ya, contohnya adalah sandang, pangan, papan. Apa sandang? Pakaian. Apa pangan? Makan. Papan apa? Rumah. Ya, tempat tinggal. Nah, jadi mulai sekarang sudah boleh nih anak-anak ibu bercita-cita. Saya umur sekian harus punya rumah. Kenapa? Karena itu termasuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalaupun memang belum terpenuhi, ngontrak juga nggak apa-apa. Ya, jangan gara-gara pengen punya rumah mewah kamu jadi yang enggak boleh ya. Oke, kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok. Apa saja? Contoh kamu sebagai seorang pelajar, apa saja kebutuhan sekunder kamu? Banyak ya, bukan cuma pakaian seragam, bukan cuma pakaian seragam termasuk sandang dalam anak sekolah. Tapi kalau kamu kebutuhan sekundernya mungkin kamu penuhi setelah kebutuhan pokok untuk anak sekolah, contohnya jajan. Ya, sekarang jajan itu udah jadi kebutuhan sekunder. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier contohnya adalah kalau kamu sekarang mungkin yang namanya HP itu termasuk kebutuhan primer ya dalam hal belajar. Tapi kan tidak harus HP yang mahal. Tidak harus HP mereknya Apple, atau mungkin ya kita kasih merek baru lah, banana kali ya, pisang. Oke, jadi artinya kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang yang termasuk mewah. Ya. Dan itu dipenuhi setelah kamu memenuhi yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu ada tahap yang ketiga yang dipenuhi. Kemudian kita masuk ke kebutuhan menurut sifatnya. Ya, ini dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan jasmani berarti kebutuhan buat fisik kamu. Contohnya apa? Olahraga, makan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani apa? Kebutuhan akan jiwa kamu. Apa saja? Ya, yang pertama adalah ibadah. Ya, bagaimana kamu bisa mempunyai jiwa yang sehat kalau kamu nggak pernah berdoa? Makanya ibu bilang dari sekarang, yuk biasakan bangun tidur, hal yang pertama harus kamu lakukan yang menjadi kebutuhan kamu adalah berdoa. Ya, jadi bukan cuma berdoa, apalagi bu kebutuhan rohani biar jiwa kamu seger, nggak gila kata orang ya. Kalau bisa adalah rekreasi. Rekreasi nggak harus mahal kok. Kamu kan nggak harus pergi ke Himalaya. Bisa kamu berladang di kebun kamu, udah segar pikiran kamu. Ya, oke, next. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ini pun dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang masing-masing individu butuh sendiri, nggak gabung sama lain. Jadi contoh kebutuhan individu adalah pakaian kamu, kan kamu nggak pengen campur sama yang lain, nggak pengen nongsi. Terutama pakaian dalam ya, jangan sampai. Kemudian kebutuhan apa lagi yang individu? Macam-macam ya.
kebutuhan individu. Ya. Dan kebutuhan kelompok, apa sih contoh kebutuhan kelompok? Berarti kebutuhan bersama, kebutuhan umum. Contohnya jalan raya, jembatan, fasilitas publik, ya termasuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut waktunya. Ini dibedakan menjadi dua juga. Ya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang atau masa depan atau sejenisnya ya, atau yang akan datang juga boleh gitu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus kamu penuhi sekarang. Kalau sekarang nggak kamu penuhi, akan terganggu kehidupan kamu. Contohnya apa? Kamu lagi sakit, apa yang kamu butuhkan sekarang? Obat. Ya. Apalagi Bu, kebutuhan sekarang banyak ya. Kemudian kebutuhan masa depan, contohnya adalah asuransi. Kenapa? Karena kamu butuhnya nanti, nggak sekarang. Ya. Kemudian contoh lain adalah tentang kebutuhan yang kita butuhnya di masa depan adalah investasi. Ya, kita kan nggak tahu besok kita akan seperti apa ekonominya. Jadi dari sekarang kita harus investasi. Investasi apa? Beda-beda orang ya. Ada yang investasinya di waktu. Artinya apa? Dia punya tenaga, dia melakukan suatu pekerjaan untuk kebaikan di masa depan. Ada memang investasinya di uang dan lain sebagainya. Ya, demikian dulu skema tentang kebutuhan kita, jenis-jenis kebutuhan kita. Kita akan ketemu lagi nanti. Dan tugas buat kalian adalah, kamu tulis nanti di buku catatan kamu semuanya. Tugasnya adalah kamu buat skema ini tadi, ya. Kemudian kamu buat contoh-contohnya apa saja, ya. Apa contoh kebutuhan primer, apa contoh kebutuhan sekunder, apa contoh kebutuhan kelompok sampai kebutuhan masa depan. Oke? Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Semangat pagi.